satu Muharram. Haul itu hadisnya jelas itu loh. Kuburiyun. Kuburiyun. Kubur. Itu ketemu di kitab apa ciri-ciri begitu itu? Jadi si itu haul. Ya, ketemu di kitab apa saya tanya. Saya dah buka Kristus loh, nggak jumpa juga itu. Dalam Bible juga nggak jumpa. Kitab apa? Membangun kubur. Saya kasih contoh Bang, kalau ditanya ketemu di kitab apa. Si Abdul Qadir Jailani di kitab Usuluddin menulis Syiah terbagi 3 kelompok. Rafidah, Goliyah, Zaidiyah gitu loh. Kau sedikit jangan bawa kitab. Kau pikir kitab ulama itu berguna bagi negara ini? Gak berguna kitab ulama itu. Oh. Apa gunanya? Coba deh. Aku tanya. Parah ini. Al-Quran bukan Kalau kitab. memang kitab Al-Quran kalau kitab memang enggak? kitab ulama, kalau memang kitab ulamamu itu berguna bagi negara ini, Nah, memang kitab ya sudah, kitab ulama Anda memang berguna bagi negara ini. berguna di dunia. Buktinya di Arab Saudi bisa menghapuskan syirik. Mana Ulamamu di Indonesia ini tidak mampu menghapuskan syirik sedikit pun. mana kitab di Arab Tahu, yang berguna itu? Kau bawa pula kitab-kitab apa manfaatmu bagi negara ini? Enggak, saya tanya mana kitab yang Anda Enggak, bilang kau tanya berguna di kitab-kitab. Arab itu? Enggak, kau tanya kitab apa. Sebutkan satu manfaat dari kitab ulamamu itu bagi Indonesia. Oke, prinsip Dalam dasar menghapus- Indonesia, prinsip dalam dasar menghapuskan Indonesia. kesyirikan. Iya, prinsip dasar Indonesia ada dua. itu di dalam Kata tanya, kita jawab, Anda ngerocos. Gimana sih? Ngomong gantian. ya, tunjukkan datanya. Ya, prinsip Tunjukkan dasar data. Indonesia itu ada dua. Tunjukkan Mencerdaskan datanya. kehidupan. Loh, semua orang Indonesia tahu Kalau mencerdaskan orang ngomong kehidupan jangan bangsa. dipotong, Bang. Enggak, datanya. Mana data? Kalau Bicara orang pakai ngomong data. sedang menjelaskan jangan dipotong, biar santai. Saya bukan motong, saya minta data. Biar jangan hasilnya Itu kan sedang menjelaskan. Giliran dia ditanya data tadi nggak dijelas, sekarang nanya data. Ya sudah, saya Sekarang kasih saya tahu ya, bilang. datanya di mana. Pancasila Mana? pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Open cam. Mana datanya? Mana? Pancasila pertama itu, sila pertama itu Itu tentang semua orang ketuhanan tahu. yang Maha Esa. Itu Soekarno yang mencetuskan. Iya, memang. Dan lain-lain. Kan Anda tanya untuk negara kan? Soekarno ulamamu. Loh, Memang Anda aku bodoh tanya, banget. Iya, nih, menang-menang. Anda tanya apa guna? Anda tanya kan, apa guna Nggak, datamu mana? kitab-kitab Datamu. kami? Astagfirullahaladzim. Mana datanya kalau itu dari kitab ulamamu? Mana? Kau santai kalau orang ngomong, kau diam dulu kau. Dia mau apa sih sebenarnya ini, kasihan? Bodoh kali kau. Dia kan bilang, Mana? Datanya mana? kan Anda bilang toh Iya, apa gunanya maksudnya kitab-kitab gini. ulama kami? Kalau Anda mau Maksudnya gini, bicara, kau nanya kitab kalau kita. Anda mau Kau bicara nanya. silahkan Kau selesai. nanya. Kalau Anda mau bicara silahkan selesaikan. Ya, Mau Oke, ngomong? saya bicara ya. Iya, Saya silakan. bicara. Kau nanya apa tanda-tanda Syiah? Aku bilang Syiah itu maulid, kuburiyun, haul-haul. Orang-orang mati disembah dengan cara haul. Kemudian menjilat-jilat kaki-kaki kiai, mencium-cium tangan kiai. Itu ciri-ciri Syiah. Lalu si Hilman Bahlul ini menanya di kitab mana. Lalu aku tanya, apa manfaat kau bagi nusa dan bangsa ini? Kitab apa yang bermanfaat bagi negara ini? Kan tadi sudah kita contoh, sudah ya, sudah. Harusnya kan gini ya. Oke, Ustaz. Jangan Monggo, contohkan Ustaz. datanya. Open cam kau. Datanya mana? Gini. Jangan sok-sokan keras, Artinya begini. Kok sok-sokan kali kau satu-satu ngomongnya santai gitu ya. Santai. Jadi begini. Gini, ketika Ustadz Hilman bertanya, yang kamu tuduhkan itu dari kitab apa? Mbok yo dibagi tahu. Ini kitabnya lo, gitu. Ini kitabnya lo, gitu. Makanya aku tanya, emang kitab-kitab ulama itu manfaatnya apa bagi negara ini?
Ku tanya Saya kasih tahu ya. Sebentar, kamu Dalam tunjukkan menghapus- dulu datamu. Dalam menghapus kesyirikan, kau tahu nggak pesulap merah itu banyak membongkar kasus kesyirikan, terus banyak berita-berita dukun cabul. Kenapa kalian yang bersorban-sorban itu tidak mampu menghapus itu? Itu ulamamu ya, pesulap merah itu ulamamu ya. Ulamanya pesulap Sementara Wahabi berhasil menghapuskan kesyirikan di seluruh Wahabi Yang itu mana? Sebentar, Ustaz Iman. Ustaz Iya. Iman, tolong bagi tahu saya kafir mana yang diperangi Wahabi coba. dan Tolong bagi tahu saya. Wahabi kan Kafir mana melegalkan yang sudah kesyirikan. berkoar-koar sana sini, nyotot. Coba Nah, jawab. Wahabi Kafir kan mana yang melegalkan diperangi kesyirikan. Wahabi? Mas, dan Wahabi melegalkan kesyirikan. Saya Wahabi setelah menengok melegalkan. dan apa? Wahabi melegalkan kesyirikan. Wahabi melegalkan kerjasama dengan jin. Yang baru-baru ini kan mereka Kamu lari-lari kau mengirimkan Hilman, zakatnya ke Amerika ya. Buka Ya, buka zakatnya sorban ke kau itu. Amerika. Nggak guna sorban kau bagi negara ini, weh. Zakatnya dikirim ke Amerika. Padahal zakat itu untuk orang Hilman, Muslim saja. buka Tapi sorban kau zakat Hilman. dikirim ke Nggak berguna bagi Amerika. bagi bangsa ini sorban kau. Itu gimana itu? Masa zakatnya dikirim ke orang kafir, itu kitab apa itu? Zakat itu untuk orang Muslim. Mending kau kayak Saprijal gitu botak palai daripada kau pakai sorban, nggak ada manfaatnya bagi negara. Oke, Teli, Saya kira Sandi, pintar. Ternyata begini. Sandi, saya Kayaknya kira tadi dari darah dia Sandi itu sudah ini sampai ubun-ubun itu. siapa? Ternyata si itu. Oh, Sandi, apa manfaat Anda untuk negara saat ini? Itu satu aja. Banyak, Satu aja. Apa? banyak. Satu. Ya, apa? Saya berprofesi di bidang perkebunan kelapa sawit. Udah, oke. Antum sebagai Kau apa tahu di nggak? perkebunan itu? Sebagai apa? Biosolar, manfaatnya. Anda sebagai apa di perkebunan itu? Anda sebagai apa? Perlu kau tanya, nggak perlu kau tanya. Yang penting perlu. sorban kau buka itu nggak ada manfaatnya bagi negara ini. Biar kau tahu, Hilman. Marah-marah. Sadar. Marah, bukan marah, karena aku kan ini gemes saja. Maksudnya Anda di dalam perkebunan sawit itu sebagai apa? Yang penting saya tidak pakai sorban yang tidak bermanfaat seperti kau itu. Gak ada manfaat pakai juga. Katanya sorban itu sunnah Nabi. Bang Telik Sandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dilayani Telik Sandi. Itu kalau malam Jumat itu Telik Sandi itu hormonnya naik ke kepala semua. Jadi begitulah dia marah-marah itu. Libidonya sudah naik ke kepala Oh, semua. enggak. Belum ini sudah nikah. Sudah nikah. Sandi sudah nikah. Sudah nikah. kira-kira belum? kalau Sandi ini pakai celana, apa manfaatnya untuk negara? Bang Telik Sandi kan udah nanya tadi kan apa manfaat kitab para ulama kami. Nah, dan manfaatnya itu karena kami dengar dan membaca kitab para ulama kami, bisa kami basmi Wahabi yang ajarannya ya itu udah lo tahu kan. Dan Tapi kalau mau ulama-ulama jujur, kami itu kalau mau jujur, tanpa kitab ulama kami, Wahabi itu tidak tahu loh rukun wudhu berapa. Nah, bener Bang. Manfaat ulama-ulama itu bagi negara ini. Ya, Dan saya kasih Wahabi tahu itu ya. maksudnya begini. Nah, monggo. Saya kasih tahu ya, dalam pasal 31 ayat 3 UUD 945 di situ tertuang pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kitab-kitab ulama kami memuat tentang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia, dan itu menunjang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau itu si Wahabi pun mengajarkan untuk meningkatkan keimanan dan akhlak. Coba mana kitab Wahabi yang saya tengok mengajarkan nggak seperti ada itu? Wahabi menunjukkan akhlak. Apa Contohnya manfaat kamu sorban? kan lulusan Nggak, apa Wahabi manfaat? ini kan? Gini Nggak Hilman. ada akhlak. Hilman,
Hilman, apa manfaat sorbanmu? Apa manfaat jubahmu? Apa manfaat Sorban kita sunnah ulama Nabi. negara ini? Sorban sunnah Nabi. Siapa bilang sunnah Nabi? Jubah sunnah Siapa Nabi. bilang sunnah Nabi? Mana dalilnya? Nabi itu Jadi kau- ketika jadi kau kira- Fatu Mekah. Nabi itu Jadi ketika kau kira- Fatu Mekah datang memakai sorban loh. Ada Nabi itu- hadis, ada sunnah. Bedakan hadis dengan sunnah. Ketika Rasulullah itu memakai sorban, itu masuk dalam hadis. Itu bukan Dalam sunnah. apa masuk dalam apa? Kau tahu. Jadi kalau Tapi masuk dalam apa? kalau kau bilang semua Ketika yang Nabi apa dilakukan tadi? Nabi itu sunnah. Oke. Kalau semua yang kau bilang kalau semua yang kau bilang dilakukan Nabi itu sunnah, harusnya Referensinya di mana? kau itu juga Lah tadi Anda tanya kau kan nanya terkait referensi aja, kau tanya Iya. referensi kau mana? tadi Mana sunnah? ketika Anda tanya apa manfaat mana kata- kitab-kitab ulama mana kami perkataan Nabi kepada negara yang ini, mengatakan itu saya sorban adalah sampaikan sunnahku. dengan referensi, bahkan dengan referensi saya bilang berdasar pada UUD 1945. Sekarang Anda bilang begitu, Mana mana referensi kau? referensinya? Mana tunjuk? Tadi pasal 31. Kau klaim. Loh, pasal 31 ayat 3 UUD 45. Itu Anda bukan mengingkari, kitab ulama kau, itu Anda ajaran Islam, menentang, bodoh. Anda Makanya menentang, aku bilang sorban kau aja nggak Anda bermanfaat menentang bagi hukum negara negara ini. ya. Wah, radikal ini menentang UUD 45. Langsung framing. Wah. Orang bodoh langsung framing cuma pakai sorban doang. Oh, Anda menentang Pakai UUD sorban dirubah, 45. nggak ada manfaatnya. Anda menolak UUD 45. Bang Sandi tolong kalau diskusi kita jangan sangat kotor ya. Maksudnya diskusi aja. Bisa kan Bang Sandi? Belum ini dia belum sunnah Rasul. Makanya libidonya di atas kepala. Kasihan. Bang Sandi ajarin dong gimana cara jidat kita itu gosong gitu bang. Kau framing pula. Ulamanya. Ajarin bang. Mana referensinya jidat kita? atau mau saya nampakkan berapa hadis tentang surban Bang Sandi? Gimana? Atau bagaimana? Anda nggak pernah baca hadis tentang kelebihan surban atau bagaimana? Kau bilang apa? Putus-putus sinyal. Hai, tanda-tanda mau kabur begini, tanda-tanda mau kabur karena sudah terbukti radikal. Ajari apa? Radikal ya. Ajari apa tadi? Enggak. Tanda-tanda mau Kau nanya kabur. apa? Kau nanya ajari apa? Radikal kamu ya. Saya laporkan polisi ya. Yo Yang lo. radikal itu Saprijal. Di daerah sana itu banyak orang radikal, mau memberontak terus, mau merdeka. Oke, terus. mana Itu buktinya? Saprijal itu Mana kawan-kawan. mana buktinya? Di Aceh loh. Ya buktinya mana tadi saya membuktikan kamu menolak pasal 31 UUD 45. Sekarang kamu bilang orang radikal, mana buktinya? Mana? Abang Ayo lo, fitnah orang lo kamu. Tengok aja Fitnah suku gerakan Aceh kamu hati-hati. merdeka. Itu namanya Mana, radikal. mana? Kamu fitnah suku Aceh, Mau merdeka. orang Aceh. Kalau ketemu orang ini di jalan tangkap, dia mau fitnah Gerakan suku Aceh kalian. Merdeka, Ahmad yang penuh berkah ini. Ayo, kamu fitnah suku Aceh loh. Tangkap sini, bisa kau nangkap aku? Orang-orang Aceh kalau ketemu dia di jalan tangkap nih, dia fitnah kalian. Abang Sandi, saya di Aceh sekarang. Framing Saya kau. bukan orang Aceh. Framing aja kau Hilman. Ayo lo. Di mana Enggak, yang saya orang Aceh ada Kenapa dengan kau orang Batak? Kalau kau orang Batak kenapa? Ayo, Saya oh sekarang di Batak. Aceh. Saya sekarang di Aceh. Enggak, Mana Ustaz yang biasa. Abang Kenapa kalau kau orang Batak mau anggar Batak kau? Kenapa kau Hei, kau dengar dulu kuping kau itu, dengar kau dulu. Kau bilang tadi orang Aceh berontak mana, mata kau di mana kau? Wap. Setan kau. Ngomong kau. Kenapa kau sebut di orang sini? Batak? Anjing Batak. Kau Batak, Apa Batak, kau? anjing kawan. Kenapa rupanya kau? Jangan kayak gitu, abang-abang. Jangan kita Ustaz, jangan kayak gitu. Ngomong sama orang bodoh nggak boleh kayak gitu. Biarkan aja telik sendi ngomong suka-suka. Dari tadi orang sopan ngomong kau. Enggak. Macam apa kau? Macam kecap kau. Biasa. Sebenarnya orang bodoh Telik kayak Sandi gitu. itu dia lagi Jangan bisa mengamalkan mengambil ajaran ilmu. akhlak.
di kitab Dia cuma ulamanya. mengandalkan Muhammad dia ilmu. Tapi begini. buat malu Muhammad dia aja kau. Atau Dia cuma begini, saya mengandalkan, ini mengandalkan lagi- ilmu, Ya, maka dia pakai cakap. Ustaz semua gini Siapa gini. yang- Begini, Saya ini begini. lagi Saudara, Siapa sebentar, yang- sebentar. siapa Bagi yang- saya siapa katakan. yang bilang tadi buat Begini. Muhammadiyah? Siapa? Kalau sebentar saja. Siapa tadi? Ini Buka Ustaz. PT Muhammad dia kau itu buat Gini, malu aja Ustaz. kau. Enggak urusan kau itu. Kau yang buat Gini, malu Ustaz. loh. Nah, kalau Bang Telik Sandi kau buat Gini, malu Ustaz. dirimu Sebentar, sendiri. sebentar. Kau ilmu Ada orang Muhammad dia kau Tapi nggak gini, bawa logo kita di lihat sini. sejarah. Kita lihat sejarah kan gini ya. Makanya Wahabi itu memang semua macam ini. Teroris-teroris itu kan asal dari golongan mereka semua. Ya begini, kalau nyali soal tempur, memang saya akui Wahabi. Amin. Mereka lebih mendahulukan amarah dia daripada berakal dia. Oh ya, itu Bapaknya betul. memang Itu ada, Ustaz. begini tuh Ustaz. Para kiai sebenarnya Telik Sandi ini sikapnya seperti itu mengamalkan pelajaran akhlak yang ada di kitab Kitabnya. ulamanya. Ya. Mana datanya? Jadi Mana datanya? akhlak ya, datanya kan nggak perlu data, orang kamu udah buat sendiri, Mana kok datanya? udah amalkan di depan kami. Bukakan kitab Tarikh Najd, El. Bukakan kitab Tarikh Najd atau Durarus Saniyah. Semua orang Dan dikafirkan. biasanya seperti Telik Sandi ini dikit-dikit dia minta data, giliran dia diminta data nanti alasannya dua. Pertama dia lagi di jalan, nggak bisa buka kitab. Yang kedua dia lagi di kebun, lagi kerja. Jadi belum Viralkan pulang. Telik Sandi. Mau apa aku viralkan aku? Ayo, Anda fitnah suku Aceh loh. Viralkan aku. Ya, Saya rekam layar tadi. Saya rekam layar tadi. Nanti saya Kalau naikin. kalau suku saya yang dibilang begitu, Ustaz, dia datang ke Gorontalo, ndak pulang nama, Ustaz. Pulang nama. itu Jadi, juga ada. jadi dengan sikapnya Telik Sandi ini kita semakin yakin kalau ajaran Wahabi itu bukan ikut salafus soleh, karena salafus soleh nggak begitu akhlaknya ya kan. Kalian ikut Syiah. Mana buktinya kita ikut Syiah? Mana datanya? Mana datanya? Coba tengokin kitabnya dulu. Kalau kami ikut Syiah. Sudahlah radikal, fitnah suku orang. Kalian juga ikut. Seharusnya Mana? antum tahu Bukain Telik Sandi. kameranya itu. Mana datanya? Kalau kami ikut Syiah. Dalam kitab apa? Kau yang fitnah aku radikal. Mana datanya? Kalau kami ikut Syiah. Emang Bukain kau kitabnya kira dulu. kau. Waduh, Ini Telik Sandi seharusnya antum tahu kalau Bang isu Telik Sandi isu itu ras radikal. isu ras itu Undang-undang adalah nggak isu yang berbahaya di negara ini dan kita diatur di atas dasar persatuan Indonesia, maka perlu saling menghormati sesama suku. Kalau kau Nah, Anda tadi menghina salah satu suku Bhinneka yang Tunggal punya Ika, sejarah kau nggak panjang usah. di ini negara. Seandainya yang antum hina Buat suku dulu. saya, antum pulang nama kalau ke daerah tahu. saya. Makanya saya kalau kau bilang tahu Bhinneka orang-orang Tunggal Aceh. Ika, Bhinneka Tunggal Ika Orang- itu mencakup Salafi, Wahabi, Tidak ada Ahmadiyah. Bhinneka Dia Tunggal mencakup. Ika, Wahabi tidak pernah ada dalam suku Indonesia. Saya sebagai pribumi tidak pernah ada Wahabi. Wahabi itu pemahaman Tiap bukan hari suku. kau Bhinneka Tunggal Ika tiap itu kali mengikat suku, ras. muncung kau tuh berkoar-koar Wahabi sesat, Udah. Wahabi sesat. Hati-hati, Maaf hati-hati. sama saat izin saat Bang Telik Sandi mandi dulu, nampak saya lagi nyium kebauan kebodohan abang ini. Mandi dulu sana. Wow. Wow. Tercium Ya, kali kebodohan saya abang di belum sini. jumpa data. Nah, kalau Wahabi jadi pahlawan kemudian Suruh mandi Ya, aja saya dulu Ustaz Hilman, suruh mandi aja Ustaz Bang Telik itu. Nampak kali bau kali bodohnya itu. Indonesia ini. Iya Ustaz. Tapi gini, Saya berharap dia ketemu ini kumpulan orang Aceh biar dia sadar mulut dia itu bisa Ada nggak bisa datanya mengakibatkan Wahabi? keburukan bagi dia. begini Ustaz. Anda seandainya Anda bilang tadi suku saya, Anda pulang nama dari daerah saya itu pulang nama. Apa yang membuat buruk? Coba kau Itu jelaskan masuk dulu. salah satu Adam boleh. Wih Hilman, kau jelaskan dulu. Apa yang membuat buruk tadi? Apa? Katu Kau pahlawan. ngomong harus kau tanggung jawabin. Ya, saya harap Suruh mandi aja Bang Telik, mandi lah Bang. Bau kali bodoh abang ini. Bukan Indonesia. Tadi kata Ustaz Ilman tadi, Wahabi menetapkan Allah itu di atas ars, begitu tadi Bang Sandi. Nah sekarang tolong Abang Sandi jawab begitu. Bang Sandi ini emosi kali mau Ustaz Ilman. Salafi. Ada masalah Salafi, ya. apa?
Enggak, karena gini loh, dia kan ahlul kalam. Jadi ahlul kalam suka Siapa? Kapan saya bilang saya ahlul kalam? dari Nah, gaya saya bicara tanya, kamu kapan terlihat saya ahlul bilang? kalam. Kapan Masa saya bilang hal- saya ahlul hal- kalam? Masa hal-hal yang nggak ada Kapan di dalam saya bilang kitabnya. saya ahlul kalam? Kau ahlul kalam. Iya, kapan saya mengakui seperti itu? Saya beberapa kali diskusi sama kamu. Diskusi kamu itu tidak pada substansi tapi memilih diksi. Yang saya tanya, Diksi yang kapan saya saya ucapkan itu yang kamu Ya, kejar. Yang saya tanya, kapan saya mengklaim saya ahlul kalam? Nggak perlu kau klaim. Lah kalau saya tidak klaim, Ya, kenapa gini, Anda gini. bilang saya ahlul kalam? Ada tidak pejuang Dari Republik Indonesia ini gaya yang bicaramu berpaham seperti itu. Setiap diskusi gini ya, Lek, tolong. orang itu kalau diskusi, Lek, gini, Lek. kalau disampaikan pesan dia mengarah ke substansinya, sedangkan kamu memilih diksi-diksi. Setiap saya memilih diksi, Lek, kamu tolong. ambil diksinya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Dipanggil Ahlul Sandi kalam, nggak dia- mau, dipanggil telek, telek dipanggil itu telek. Lek gini Lek, ada nggak pejuang Republik Indonesia yang pahamannya Bang? Ada nggak Lek? Nah, Pendengaran Siapa? Ustaz Siapa? Ilman kuat juga ya. Kiai Haji Ahmad Siapa, Dahlan. Ma- Kiai Malam Haji Ahmad Jumat, Dahlan. Ustaz. Oi, ngawur Ahmad Dahlan Wahabi Kiai dari Haji mana, Ahmad Lek? Dahlan tidak, bukan Wahabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu dituduh Wahabi. Loh, Sama mana? Siapa yang nuduh Lek? Dulu Oke, Muhammad bawakan dia kami itu. satu tuduhan yang mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan Wahabi. Coba Dulu Anda baru Muhammad dia fitnah, itu. fitnah ya. Hati-hati, Anda fitnah lagi Dulu Kiai Haji Muhammad Ahmad dia Dahlan. itu Semoga dituduh kawan-kawan dari oleh Muhammadiyah bisa orang-orang. mencari orang yang nama Tengoklah akunnya ini ini, Sandi. tengoklah si Hilman nih, tengoklah. Tengok dia. Begini, Dia Lek. sudah- Gini, Gini, Lek. gini, Sudah Lek. aku bilang, Gini, dia, Lek. dia tidak pada Dendam kali substansi. dong, saya mah. Dia Dendam kali hanya dah. memilih diksi Dendam kali kata. dah. Gini Lek, Dia gini hanya Lek. memilih Saya diksi. Kenapa sambil Ustaz? dulu. Gini Lek, gini Lek. Udah sering dimalui Bang Sandi, sering dimalui Ustaz Ilman. Sakit kecewa kali Bang Ilman. Sering kali Ustaz Ilman ngecewakan Bang Sandi di publik. Sampai malu gitu. Kayaknya ada kecewaan yang luar biasa nih Mas Ilman dia nih. Ada dendam membara. Ada dendam membara. Karena Kalau Kalau Ustaz Ilman jangan maka juga kita membahas bahasa Lapi Wahabi Ustaz Ilman. Jangan Ilman sampai nampak kali itu bodohnya titik. Wahabi Ustaz. Udah Tolek ini mau naik tapi nggak bisa buka kita apa. Jadi Oh, kalau Herman. Sandi ini dendamnya terbawa sampai ke sini. Ya bata gini. Tadi gini Lek Sandi. Monggo. Anda mengatakan bahwa Kiai Ahmad Zaini Kiai Ahmad Zaini Dahlan itu Wahabi. Siapa mengatakan seperti itu? Di mana buktinya? Di mana sejarah? Enggak, ulangi dulu narasi dari awal bagaimana. Kalian nanya apa tadi? Kalian nanya apa tadi? Apa yang kalian tanya? Diulangnya siapa Enggak, siapa kau pahlawan ceritakan. Enggak, kau Indonesia? ceritakan tadi. Kau ceritakan diskusi kita tadi Siapa? bagaimana coba. Siapa pahlawan Indonesia yang berpaham Wahabi? Terus apa? Saya bilang apa? Kata Anda Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tolong kasih tahu siapa yang menuduh beliau Wahabi, biar saya kasih tahu kawan-kawan dari Muhammadiyah biar Anda cari. Oke ya. Saya adalah dulu dibeli oleh orang-orang lokal di Indonesia. Bahkan sampai sekarang itu Muhammadiyah itu sering di kampung-kampung di beberapa daerah dikatakan Wahabi karena tidak melaksanakan kunut, karena meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena Muhammadiyah itu dia meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tanpa mencari maknanya. Ayat itu ada ya diyakini seperti itu. Semoga kawan-kawan dari Muhammadiyah bisa mencari orang ini agar Itu ada itu Ustaz biasa itu Semakin Ustaz biasa jelaskan dulu. agar semakin tidak mengotori nama Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang besar, jangan mau dikotori oleh Framing pembiaran. framing Bang. kau. Saya bisa Haji memberikan Ahmad Dahlan. keterangan Bang. Belajar bersama Kebetulan saya kuliah di Muhammadiyah Apa Bang? Surakarta. sendiri.
Monggo. Saya memberikan keterangan. Ngebantah nih. Sebentar ya. Kebetulan Sebentar, biar ada yang memberikan keterangan dari pihak Muhammadiyah. Ya, Apa tuan? saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekarang jurusan Quran Tafsir. Iya. Mic-nya dibuka bang. Jangan di mute, itu termute itu. Mic-nya dibuka itu. Isa buka mic-nya. Oh ya, maaf Mas. Bang Usman, mic-nya dibuka. Ya, saya sebelumnya perkenalan dulu, saya Ihsan, ya, sekarang kuliah di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Quran Tafsir. Dan untuk mungkin untuk objektivitas saja sebenarnya, bahwasannya memang ketika kami mempelajari studi kemuhammadiyahan itu ada Aduh, gimana itu? Bang Ihsan, lanjut Bang Ihsan. pemikiran tajrid Muhammadiyah ini memang diambil dari beberapa tokoh. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh, satu lagi Muhammad. dan Muhammad Abduh. Nah itu Hilman. yang saya pelajari di Muhammadiyah. Bagus. Seperti itu. Ya semoga Muhammadiyah mau speak up terkait hal Jadi ini. karena rujukan dari Muhammadiyah itu adalah Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu Muhammadiyah itu dicap Wahabi sebelum lahirnya orang-orang Salafi di Indonesia. Dulu kalian itu memusuhi Muhammadiyah, enggak kalian lihat musola Muhammad Dahlan itu dibakar karena Muhammadiyah. Bang Sandi izin dulu Bang Abata. Ya tolong didengarkan dulu teman kita ya. Monggo. Ihsan nih. Maksudnya karena juga pribadi berpaham Salafi. Tetapi usahakanlah mempunyai adab. Selesaikan dulu Bang Ihsan nih, baru nanti biar kita dapat poinnya gitu. Nanti kalau Bang Ustadz Hilman selesaikan dulu yang satu. Jadi biar dapat cuma mau poinnya. dengar Ini Bang, ini Bang. Ya maksudnya Bang Sandi ini kan selalu tunggu dulu Bang Sandi. Ihsan itu lagi Iya, tunggu dulu Bang Ihsan tuh selesai, baru nanti Bang Sandi lagi. Nah, baru yang lain gitu. Biar dapat poinnya nanti. Oke, silahkan Bang Ihsan. Tapi Bang Ihsan itu nge-like itu. Ihsan itu hilang sinyal, makanya saya potong Bang Rahmat. Kalau dia lagi ya lanjut. biarkan. Gimana? Tahan dulu Ustaz. Lanjut. Sudah, itu saya hanya memberikan keterangan itu aja tadi. Aja. Oh, ya. Jadi begini. Terus poinnya apa poinnya jelaskan, yang disampaikan tadi? Bang Ihsan, Ya, Bang Ihsan poinnya belum setuju dapat. kayak aja Ahmad Gini, Dahlan gini. itu Wahabi. Poinnya tadi gini, pergerakan tajdidnya itu loh Mas, pergerakan tajdidnya itu Nah. tajdid ya, pembaharuan dalam agama. Itu kan ada hadisnya, setiap 100 tahun itu ada pembaharuan dalam agama. Dan memang di sini Bid'ah itu ya. rujukannya ya. Saya masih ada datanya nih. Yang seperti apa yang dia maksud itu Ihsan? Silahkan. Apanya nih? Pembaharuan itu yang seperti yang mana itu? Ya kan pembaharuannya ya memberantas TBC itu salah satunya, tahayul bid'ah dan khurafat. Di Muhammadiyah sendiri kami diajarkan seperti itu. Artinya begini. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah Kiai Ahmad Dahlan itu kan Wahabi, kan gitu ya? Maka sebelum ada majelis tarjih, ya, Muhammadiyah itu, ya, tidak ada pemahaman-pemahaman seperti ini. Terus semenjak diketuai oleh Buya Hamka, itu baru ada majelis tarjih. Oke Bang, izin saya jawab ya Bang. Arya Maturidiyah. Begitu Bang. Nah terus begini, yang paling ketara itu begini, Muhammadiyah memiliki metode hisab dalam menentukan satu Ramadan. Aswaja memakai metode ru'yah. Lah Wahabi ini dua-duanya dibid'ahkan oleh Wahabi. Nah makanya Wahabi ini benalu di Muhammadiyah. Kalau mau tahu itu sejarahnya. Nanti kalau penentuan satu Ramadan, Wahabi lari dari Muhammadiyah.
Karena Wahabi gak ada ilmu itu. Yang ada ilmu hisab itu Muhammadiyah, yang ada ilmu ru'yah itu Aswaja. Udah, Wahabi saya gak ada jelaskan. andilnya apa-apa. Saya jelaskan. Ini betul ini. Muhammadiyah itu metode hisab, tetapi dia pun juga melihat hilal, tetapi lihat hilal itu secara global. Dalam satu hari itu di titik bumi manapun nampak hilal, maka seluruh dunia wajib masuk hari itu adalah bulan baru. Perbedaannya sama Aswaja. Atau begini saja. Sandi. Aswaja Sandi begini saja. hilalnya itu Sandi, hanya Sandi. mencakup dari Sabang sampai Udah. Merauke. Udah Sandi begini aja. Ini saya lihat Anda dari tadi Muhammadiyah ini itu. Anda kan agama Islam. Simple aja. Pertanyaan paling mudah saja. Biar kita enak ngomong sama Anda. Rukun wudhu yang Anda imani itu ada Kau Muhammadiyah. jangan lari-lari dulu punya Rijal. Muhammadiyah atau Ini lagi pembahasan lain. Itu apa? Kau jangan mendikte Iya, biar orang. enak kita Kau ngomong, jangan biar enak mendikte orang. biar kita enak Bang ngomong. Saprijal, Kau jangan Bang Saprijal. Kau nggak nyambung kau. Kan begini. Sini Bang Sandi, saya bela Bang Sandi. Saya bela Bang Sandi. Bang Sandi dia dulu bersebela. Bang Saprijal, Gini. jangan pernah Gini. tanya rukun Apa? wudhu sama Salafi Wahabi. Nanti tambah makin nampak bodohnya. Bagusnya Bang Gini, Abata. Bang tolong Abata. tunjukkan saya. Rijal, Iya, di Wahabi itu siapa yang ahli ru'yah dan ahli hisab. apa tiba-tiba Ya lari Bang ke Sandi, rukun udah saya wudhu. bela Karena tadi dia Bang Sandi, takut. udah saya bela. Karena Udah saya bela Bang Sandi tadi udah. Ya. Gini lah. mengalihkan Tunjukkan isu. sama Dia saya. takut masuk Tenang, ke Bang Sandi, udah saya bela tadi. Siapa yang ahli Dia ru'yah? dia memfitnah Siapa yang Wahabi. ahli hisab? Saya masih coba menjelaskan. tunjukkan sama saya, Le. Di Muhammadiyah itu siapa yang ahli ru'yah, Le? Ru'yah hilal, Le. Oke, saya jelaskan Siapa, Le? ya. Muhammadiyah Ah, di terbaru Wahabi itu ya. Siapa menetapkan Di KGHT, Wahabi. kalender global hijriah tunggal. Patokannya melihat hilal pada satu hari yang sama di belahan bumi manapun terlihat hilal 5 derajat. Itu Muhammadiyah. Maka- Nah, itu Muhammadiyah. Lah Wahabi apa ambilnya, Le? Kalau Wahabi Wahabi, mana, Le? kalau Wahabi Nah. dia sistemnya ikut pemerintah. Siapapun pemerintah yang menetapkan di hari apa dia ikut. Bukan mereka tidak Lah, mengetahui ini metode. begini. Kau kira al irsyad itu Ini Bang Dari hal Ihsan. ini, Ya. nah, Izin, dari hal Ustaz. ini kita tahu bahwa ya monggo. Izin Ustaz, ini apa namanya Bang Ihsan, sudahlah kalau gitu. Oke. Itu antum Kalau kau nanya seperti itu, mana jemaah tablik bisa apa? Bang Ihsan, sudahlah kalau yang Bang Hilman Antum- jangan ngomong Bang antum Hilman. dapat Bang Sandi ngamuk pernyata- nanti. dapat pernyataan gilir seperti aja itu sekarang dari mana? Ustadz Hilman dulu. Saya baca Bang di Sandi. Bisa Bang Sandi. apa? Sekarang Ustadz Hilman dulu biar satu-satu. Ayo lanjut Bang Ustadz Nggak, Hilman. ada di jurnal Selain muter-muter jurnal di pendidikan Bang Sandi nggak bisa Siapa? diam, nggak usah Hilman yang ngomong. ada di jurnal pendidikan Tambusai yang ditulis oleh Habib Mustafa dikumpulkan oleh Habib Mustafa Fika Wahyu Nurita Fatihah Al-Mutamaddina dengan Yazida Ihsan dalam program studi pendidikan agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Itu mereka membuat jurnal tentang pendidikan akidah akhlak dalam perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, saya menemukan catatan terkait pendidikannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu antum bisa buka juga jurnalnya itu. Iya. Nah, ini menyebutkan tentang guru-guru beliau ini, dan saya justru mempertanyakan terkait yang antum bawa. Kan di sini dimuat profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir di mana, berapa saudara beliau. Nah, di sini tertulis bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengaji kepada Kiai Mahfud dan Syekh Khiyat dalam ilmu hadis, kepada Kiai Mahfud dan Syekh Khiyat, dan untuk pelajaran ilmu falak beliau berguru kepada Kiai Dahlan Semarang dan Syekh Muhammad Jamil Jambek. Qiraat Quran beliau mengaji kepada Syekh Amin dan Said Bakri Sato. Ilmu pengobatan dan racun binatang beliau mengaji kepada Syekh Hasan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah. Kemudian kesempatan menunaikan haji tersebut ia pergunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama. Selama bermukim di Mekah, beliau banyak belajar dan memperdalam ilmu agama seperti ilmu tauhid, qiraat, dan ilmu falak. Di sana beliau berguru kepada seorang ulama yang bernama
kepada seorang ulama yang bernama Imam Syafi'i Said Bakar Syato, yang mana beliau adalah pengikut madhab Imam Syafi'i. Dan Said Bakar Syato ini kita kenal, kalau saya tidak salah ya, beliau adalah penulis I'anatul Thalibin bermadhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Nah, itu terkait klaim Anda yang mengambil. Ini jurnal pendidikan loh di Universitas Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan memuat profil beliau. Justru kalau kita bicara ilmiah ya, data Anda di dalam menyebutkan bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengambil ilmu dari orang-orang tadi, itu ada di mana? Tinjauannya Nah, kalau mau tahu Mahfud itu kan yang menulis kitab Fa'ala Yaqulu Fa'la, Amsilati Tasrifiyah. Ya, gurunya Yai Ahmad Dahlan. Jadi mustahil kalau Yai Ahmad Dahlan itu dari Wahabi, itu salah besar. Loh, Bang Saprijal, mana tadi Bang Sandi Al-Kaburi? Ustaz, Dia ribut, dia nerocos, dia nggak bisa diajak diskusi. maksudnya saya itu heran ya, untuk kawan-kawan Diam-diam Muhammadiyah kalau mau berterima kasih saya sudah bilang duluan sama-sama, tapi kalau senang dicap Wahabi terserah sih, itu hak kalian. Gak mau nanti jelek Muhammadiyah gara-gara Wahabi. Tapi Ustadz Rahmat itu dari Salafi ya? Ya Ustaz, Ana mau bertanya ke Ustaz Ilman, tapi dengan adab lah, enggak kalau kayak Monggo, tadi monggo. Ana rasa kalau kayak tadi Siap, kalau siap, yang siap. Ana pelajari Oke. ya Nah, tercoreng. karena tadi itu kan si Telik Sandi kan terlalu gopong ya. Monggo silakan. Maksudnya Bang Biar Abata, Telik Sandi kalau yang saya pelajari ibroh dari Salafi itu tercoreng lah kalau adabnya kayak begitu. Yang saya pelajari bukan begitu kan. Oh, ini Ustaz Ilman. kalau ini kan ana sering ikut live antum juga, maksudnya sering mendengarkan tentang pembagian tauhid tuh. Kalau yang ana dengar di ustaz-ustaz ini kan ana nggak pandai juga bahasa Arab, tapi yang ana sering dengar ustaz-ustaz salaf yang Indonesia nih, kalau mereka menyebutkan tuh untuk pembagian 3 tauhid itu cuman metode kata mereka, walaupun tidak dibagi tidak masalah, yang penting kita paham di mana keliru kita dalam tauhid. Maksudnya misalnya secara peribadahan mungkin kita sudah benar kepada Allah, beribadah kepada Allah, namun secara perbuatan kita kayak meminta, nanti kan kita masih sering misalnya nih ke dukun atau kemanapun lah yang terkait dengan akidah kita kepada Allah gitu, atau tauhid itu. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz Ilman kalau misalnya kita tetap bagi 3 tauhid tuh, apakah tetap bermasalah? Karena kan Ustaz Ilman sering tuh tidak ada 3 tauhid itu hanya metode. Kalau anak rasa itu hanya metode gitu, supaya kita tahu di mana kekeliruan kita. Misalnya kan kalau tauhid uluhiyah itu kan peribadahan, kalau perbuatan itu kan perbuatan secara penciptaan perbuatan Allah gitu kan. Kita harus yakini Allah yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang mematikan gitu. Bagaimana tuh Ustaz? Begini Bang, di dalam meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jelas punya metode, dan setiap kelompok itu punya metodenya masing-masing. Bahkan Asy'ari dengan Maturidi pun ada perbedaan, walaupun sedikit, hanya sedikit sekali, dan kebanyakan khilaful lafzi. Nah, terkait kalau kita melihat metodologi yang digagas atau diusung oleh orang-orang para pengikut Ibnu Abdul Wahab, kita merujuk kepada penulisnya langsung, itu terdapat beberapa permasalahan. Seandainya mereka mengklaim metode ini digunakan untuk memudahkan, klaim seperti itu justru bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Ibnu Abdul Wahab sendiri di dalam kitab-kitabnya. Nah, bertentangannya di mana ada permasalahan dari isi metode ini, bukan metodenya tapi isi metodenya itu yang bermasalah. Soal metode orang bebas untuk berkreasi. Nah, permasalahannya di mana semisal memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Kemudian rububiyah dipakai untuk menganggap atau mengklaim orang kafir itu bertauhid. Uluhiyah digunakan untuk mengklaim seorang muslim
syirik, dan asma wa sifat ini cenderung menjatuhkan seseorang kepada pemahaman tasbih atau tajsim. Itu permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, terkait kalau seandainya dia tidak membagi, terus bagaimana? Ketika dia tidak membagi tauhid berdasarkan metodologi yang diusung oleh para Wahabi, lantas dia akan menggunakan metode yang mana? Kan ada dua yang akan terjadi kepada orang ini. Ima dia akan jatuh kepada taklid. Nah, taklid sendiri itu ada 6 pendapat kalau di kami. Nah, sekarang dia mau menghukumi taklid itu menggunakan pemahaman siapa dan metodologi siapa. Kemudian kalau dia mau ijtihad sendiri, maka dia akan menggagas atau memunculkan satu kelompok baru dengan metodologi dan produk metodologi sendiri yang dia gagas sendiri, yang dia munculkan sendiri. Itu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Akhirnya yang paling aman itu adalah jalur ittiba. Nah, untuk menempuh jalur ittiba ini, itu tetap kita harus menggunakan metodologi. Balik lagi, ketika kita menggunakan metodologi satu kelompok, maka kita akan menjadi bagian dari kelompok itu. Metodologi tanzih, maka kita akan masuk kepada ahli sunnah wal jamaah. Metodologi taktil, kita akan jatuh kepada Jahmiyah, Mu'tazilah atau Murji'ah. Metodologi tasbih atau tajsim, kita akan jatuh kepada kelompok mujassim atau musyabbih. Nah, ini tergantung metodologi yang akan kita pakai. Tapi kalau kita menolak metodologi ini, kemudian kita mengusung metodologi baru, itu ya balik lagi ke penjelasan saya yang sebelumnya, dia akan memunculkan satu kelompok baru. Kurang lebih seperti itu. Antum mau pilih yang mana? Silahkan, itu hak antum. Assalamualaikum. Baik Ustaz, tunggu sebentar Bang. Oh, berarti Ustaz, kalau misalnya anak pribadi misalnya, kan itu tadi antum sampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kalau misalnya anak pribadi tidak ambil pendapat beliau tentang hal itu, anak yakini tauhid itu satu, cuman untuk mempermudah anak belajar gitu. Untuk mempermudah anak dalam belajar, anak tetap terapkan 3 tauhid itu gitu, supaya anak tidak keliru dalam memahami perbuatan-perbuatan Allah, tentang asma wa sifat, atau tentang uluhiyah, peribadahan kepada Allah. Apakah yang anak pahami itu, yang 3 itu kan, apakah tetap disebut salah gitu, atau boleh-boleh saja gitu? Tergantung bagaimana antum memahami apa yang antum pahami tadi. Ketika saya tidak ikut Ibnu Abdul Wahab, tapi saya tetap memakai metodologi 3 tauhid. Nah, metodologi 3 tauhid, definisi, penyusunan, natijah dari takrif, tartib dengan natijah dari metodologi ini, itu bersumber pada Ibnu Abdul Wahab. Ketika antum mengambil metodologi 3 tauhid, antum akan dipaksa untuk mengikuti konsep beliau, konsep Ibnu Abdul Wahab ini, kecuali antum pakai metodologi 3 tauhid, tetapi takrif, tartib, dan natijahnya antum susun sendiri. Nah, itu berarti kita akan kenal metodologi tauhid baru, yang dibangun oleh antum Rahmat Saleh. Nanti ada orang-orang yang mengikuti antum bakal disebut Rahmadiyah atau Solehiyah mungkin. Kelompok baru berarti. Iya, enggak Ustaz. Maksudnya ya berarti asalnya tauhid itu berarti satu aja Ustaz ya. Nah, ketika antum memaknai tauhid sebagai satu, konsep mana yang antum ikuti? Ahli sunnah wal jamaah menawarkan 3 metodologi. Metodologi Asy'ariyah, atau metodologi Maturidiyah, atau metodologi Athariyah. Silahkan pilih. Kelompok manapun yang antum ambil, insya Allah masih masuk ke dalam kelompok yang Nabi maksud dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Berarti Ustaz, cobalah anda tanyakan besok dulu tentang ini, pertanyaan antum ini tentang 3 metode yang antum sampaikan tadi. Coba anda tanyakan di sini, karena anda masih ikut pembahasan, maksudnya masih ikut belajar tauhid juga di sini. Coba anda tanyakan besok. Bang Rahmat. Ya Ustaz. Seumur umur kok baru ada salafi kayak antum. Biasanya gila semua. Enggak Ustaz, ana sekali-kali cuman sering nyimak. Kalau Ustaz Ilman nih, alhamdulillah ana sering nyimak. Kalau dia kan terkadang live-nya tuh random orangnya gitu, tapi kemarin tuh ana belum berani. Sekarang tuh karena kedengaran dari Bang Andi kurang masukan Ustaz Rahmat. Iya Ustaz. Izin memberi masukan ya. Jadi begini, kalau antum betul-betul mempelajari dari semua metode,
ini mereka yang paling daki sekali ya. Paling daki sekali itu Asy'ariyah Maturidi dalam memahami asma wa sifat. Paling daki sekali, makanya dipisahkan antara kita itu disuguhkan dengan fardu ain dulu. Fardu ain untuk orang awam itu nanti disuguhkan dengan sifat-sifat Allah ya, sifat zat dengan sifat af'al. Terus kemudian nanti setelah sifat zat sifat af'al ya, salbiyah, nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah, terus kemudian disuguhkan dengan sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Tarkul likulli mungkinin au fi'lihi. Nah ini nanti bisa masuk kepada asmaul husna dan sebagainya kalau mau daki ya. Tapi kalau orang awam itu sebenarnya dicukupkan dengan ya memahami itu saja. Kalau untuk berbahas-bahas dengan tangan Allah, kaki Allah itu di aswaja itu masuknya furuk nanti, berbeda dengan pemahaman Wahabi. Jadi kalau antum tanyakan bagaimana dengan Wahabi, ya mereka akan menjawab sesuai apa yang ada di kepala dia dan sesuai yang dia sukai. Tapi kalau mau adil ya, fardu ain ini semuanya ringan. Fardu ain ini semuanya ringan. Termasuk kalau kita kan satu hari sholatnya 5 waktu, itu kan fardu ain ya. Ringan, puasa, zakat ya. Terus haji. Kan ringan. Kalau furuknya nanti berat. Harus sedekah gini-gini, itu bisa dikatakan berat lah. Tapi tidak, itu kan hanya furuk ya, sunnah-sunnahnya, fardu kifayahnya. Nah tapi kalau kamu tanya di Wahabi, itu fardu ainnya yang mana, itu kamu nggak bisa membedakan. Fardu ainnya dalam bertauhid itu seperti apa, itu bingung nanti. Nah makanya kalau mau belajar tauhid yang daki ya, sifat 20 itu paling daki. Sekalipun fardu ain walaupun dikasih yang ringan, itu sudah mencakupi. Artinya kamu sudah bisa mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang nakis. Lah sifat nakis bagi Allah itu apa? Termasuk melazimi akan jisim. Jisim ini bagi Allah adalah sesuatu yang nakis. Begitu Ustaz. Mungkin Ustaz Muhammad ini kayaknya ada yang mau menambahi. Monggo Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah